Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku? Baik. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Iya. Coba KM-nya Naya. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang sebelum kita melakukan pembelajaran, kita biasa melakukan pembiasaan surat pendek. Yuk kita baca surat Al-Insyirah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul adzim. Siapa hari ini yang tidak sekolah? Sekolah semuanya? Semuanya sekolah ya? Alhamdulillah semuanya berarti dalam keadaan sehat. Nah, anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang materi yang baru. Tapi sebelumnya siapa yang masih ingat materi minggu depan? Minggu kemarin tentang apa? Tentang apa ya? Bukan, tentang beriman kepada takdir. Siapa yang tahu ada berapa jenis takdir? Ada dua. Takdir apa saja? Mungkin kan? Sama takdir? Iya, nah untuk sekarang kita akan belajar mengenai peduli lingkungan. Adapun pembelajaran yang akan kita laksanakan nanti Anda semuanya akan dibagi ke dalam 4 kelompok dan akan menyelesaikan permasalahan yang ada di KPD yang nanti Ibu akan berikan. Kemudian nanti silakan Anda semuanya mencari jawabannya di Chromebook yang telah Ibu siapkan. Mengerti? Ya. Nah, kemudian adapun cakupan materi pada hari ini yaitu mengenai peduli lingkungan. Kita akan belajar mengenai konsep lingkungan, akan belajar mengenai jenis-jenis lingkungan, manfaat lingkungan dan sikap kita terhadap lingkungan harus bagaimana. Ya. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kali ini, Ibu sangat berharap Anda semuanya setelah belajar tentang peduli lingkungan, yang pertama memahami konsep Islam tentang kepedulian lingkungan, yang kedua menyebutkan jenis-jenis lingkungan, yang ketiga memahami manfaat menjaga lingkungan, yang keempat memahami tata cara kepedulian lingkungan, yang kelima menyelesaikan masalah mengenai kepedulian lingkungan, serta menerapkan sikap peduli terhadap lingkungan di sekolah. Nah, Anda semuanya, siapa yang tahu siapa sih yang wajib
untuk menjaga lingkungan? Kita tes siapa? Manusia pintar. Suaranya yang kencangnya minggir. Manusia. Kan tidak kedengaran. Ya. Kemudian mengapa kita harus menjaga lingkungan? Supaya apa? Nyaman. Apalagi? Indah. Supaya kita terbebas dari penyakit. Kalau bersih kan enak ya, kita juga nyaman. Nah, kemudian apa sih yang akan Anda lakukan? Ibu mau bertanya, apa yang Anda lakukan apabila Anda datang ke kelas, kemudian melihat kelas kotor, tapi bukan bagian piket, apa yang akan dilakukan? Apa yang akan Anda lakukan apabila datang ke kelas pagi-pagi kotor, tapi bukan bagian piketnya? Zahra, apa yang Zahra lakukan kalau melihat ruangan kelas kotor? Apa diam saja atau dibersihkan? Dibersihkan. Suka tidak seperti itu? Suka tidak? Kemudian apa yang harus dilakukan apabila melihat sampah berserakan di depan rumah? Memungut. Terus dikemanakan? Tong sampah. Nah, sekarang Ananda yang sorry-sorryha, lihat di layar. Ini adalah lingkungan yang asri, sejuk, enak ya. Betah tidak kalau kita di sini? Ini juga sama, sekolah yang bersih, nyaman, belajarnya juga pasti akan enak, nyaman ya. Kemudian, nah, Ibu akan menjelaskan dulu mengenai materi peduli lingkungan. Konsep Islam tentang lingkungan. Coba baca apa yang keras. Lingkungan adalah alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa benda mati maupun benda hidup yang terbentang luas sekitar kita untuk dikelola dengan sebaik-baiknya dan menjadi tempat beraktivitas serta memberikan pengaruh dan dapat dipengaruhi oleh manusia. Ya, jadi lingkungan adalah alam semesta ciptaan Allah, baik berupa benda mati maupun benda hidup. Nah, pengertian lingkungan tersebut terdapat dalam firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 29. Siapa yang mau bacanya? Rizky, coba baca Ki. Tangan dalam. Jenis ada berapa jenis? Dua. Apa saja? Lingkungan biotik dan lingkungan biotik yang bagaimana? Ya, contohnya? Nah, itu biotik. Biotik itu yang hidup.
kedua, melakukan pengolahan tanah dengan baik. Yang bagaimana pengolahan tanah dengan baik? Suka melihat tidak para petani yang mencangkul? Si tanahnya dicampur gitu. Itu teh biar apa? Biar tanahnya gembur. Tahu gembur? Gembur teh amin subur. Jadi tanaman itu dapat tumbuh dengan baik. Kemudian melakukan pengolahan sampah dan limbah dengan baik. Dengan cara bagaimana? Melakukan pengolahan sampah dan limbah dengan baik. Daur ulang pintar. Nah, yang suaranya yang lengkap. Daur ulang. Seperti misalnya dari plastik bisa didaur ulang menjadi sebuah kerajinan, jadi hiasan. Kemudian dan dapat berdaya jual yang tinggi. Nah, yang keempat, menggunakan bahan hasil produk yang ramah lingkungan. Kemudian yang kelima, melakukan penghijauan dengan menanam kembali tumbuhan. Jangan begini pohon ada yang ditebang, kemudian sudah saja nggak ditanami lagi, tapi harus ditanami dengan tanaman yang baru. Supaya apa? Harus ditanam dengan tanaman yang baru. Supaya banyak tanaman, jadi tidak terjadi longsor. Sekarang kalian silakan, ibu akan bagikan bagi kelompok. Nah, berhitung 1 sampai 4. Nanti setelah itu boleh langsung berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Sudah, kelompok 1 mana? Kelompok 2, kelompok 3, 4. Ya. Sebelum kita melanjutkan, siap, tepuk semangat. Sekarang ibu akan bagikan LKPD-nya. Silakan sekarang kalian kerjakan LKPD-nya, tapi sebelum mengerjakan LKPD, tolong lihat dulu ke sini. Ada video. Nah, nanti akan berhubungan dengan itu. Lihat saja ya.
Bismillah.